Assalamualaikum sahabat Viz TV. Pada video kali ini saya akan review paket IndiHome Stream Mix. Kalau sobat mengikuti video Viz TV dari bulan September, saat itu saya memasang paket baru. Kalau sebelumnya kan pernah menggunakan triple play, kali ini saya menggunakan paket Stream Mix yang 2 play, yaitu hanya video atau TV kabelnya dan internet. Jadi di paket streaming ini banyak banget ternyata pengalaman baru yang bahkan baru saya sadari. Kalau dulu yang triple play ya cukup pakai aja, jadi saya tidak catat data-datanya. Tapi kali ini saya benar-benar detail, saya coba, pokoknya saya analisis secara data. Akhirnya saya menemukan jawaban kenapa internetnya lemot, kenapa pada tanggal tua itu benar-benar berat banget seperti upload YouTube, streaming itu untuk HD pun susah, kadang macet-macet. Jadi setelah semuanya saya kumpulkan, dan saya juga sudah datang ke Plaza IndiHome untuk pindah ke paket gamer. Jadi di bulan Oktober ini mungkin saya akan mereview paket gamer. Tapi sekarang kita review dulu yang paket Stream Mix. Oke, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, FUB terbaru IndiHome pokoknya semenjak Covid itu ada FUB baru ya. Tapi sebelum ke sana, di sini saya ingin menjelaskan dulu bahwa kecepatan internet IndiHome itu up to ya. Jadi bukan stabil di 20 Mbps terus, up to itu maksudnya ya pokoknya hingga kecepatan 20 Mbps. Terus yang kedua, untuk kecepatan 20 Mbps ini juga bukan berarti seluruhnya. Misalkan kita download YouTube itu 20 Mbps, terus kita download Google Drive 20 Mbps, kita download dari website luar negeri gitu 20 Mbps, enggak begitu. Jadi kinerjanya macam-macam. Kalau kita download ya tergantung server yang kita download, kemampuan server tersebut berapa untuk mengirimkan download ke kita. Terus kemudian kalau misalkan sobat streaming dari website A, B, C itu juga pasti kemampuannya beda. Misalkan sobat streaming ke Netflix gitu, itu belum tentu ya dapatnya 20 Mbps. Bisa jadi Netflix itu membatasi misalkan 5 Mbps misalkan ya. Terus banyaklah hal-hal yang menyebabkan kecepatan internet itu berbeda-beda pada setiap website, pada setiap streaming, pada setiap download. Jadi itu bukan berarti karena IndiHome-nya lemot gitu, tapi memang setiap server itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Oke, sekarang yang saya ingin bahas pertama adalah FUB-nya. Terus untuk FUB yang lama ini, mungkin langsung aja ya kita sambil lihat di layar. Di sini saya sudah tulis before nih, artinya adalah FUB yang lama. Kalau yang lama itu kecepatannya, saya menggunakan 20 Mbps, jadi kita langsung bahas yang 20 Mbps aja. Kalau yang lama itu ada batasan FUB pertama itu hingga 500 GB. Ini yang 20 Mbps ya. Kita akhirnya terkena FUB menjadi turun setengahnya nih, dari 20 Mbps kecepatan jadi 10 Mbps. Jadi setengahnya. Terus kemudian untuk FUB kedua ini menjadi 8 Mbps. Jadi setelah menyentuh 800 GB itu speednya turun jadi 8 Mbps. Seharusnya nonton YouTube masih bisa HD atau Full HD bahkan. Oke, tapi di tahun 2020 setahu saya sih semenjak Covid itu ada FUB baru. Dan ini datanya saya dapat dari CS IndiHome ya, waktu saya datang ke Plaza. Jadi untuk yang FUB pertamanya itu dia setelah mencapai 400 Mbps, kecepatannya turun jadi 10 Mbps. Jadi ada pengurangannya, dari yang tadinya 500 GB baru kena FUB, sekarang 400 GB udah kena FUB. Terus untuk FUB yang kedua, jadi yang level 1 400 Mbps, yang level 2 nya adalah 600 Mbps. Jika kita sudah menggunakan di atas 600 Mbps, kecepatannya itu 6 Mbps. Jadi turunnya 2 Mbps ya. Yang FUB lama itu 8 Mbps, terus FUB yang kedua itu sekarang jadi 6 Mbps. Kok makin lembut ya? Memangnya berapa sih kemarin Viz TV menggunakan internet selama bulan September ya? Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya saya menggunakan 1 terabyte lebih, tapi saya lupa foto pas akhir bulan screenshotnya. Jadi ini yang foto terakhir tanggal 28 tuh udah nyaris 1 terabyte. Jadi sebenarnya 1 terabyte lebih memang. Dan itu yang saya rasakan, nonton YouTube Full HD aja nggak bisa. Jadi bahkan sampai 240 pixel itu kadang macet-macet. Jadi di sini mungkin perlu saya jelaskan lagi kenapa kok bisa macet-macet padahal udah resolusi paling rendah. Jadi sobat juga harus ketahui, bukan berarti kalau misalkan kecepatan sobat 20 Mbps ya, terus yang connect ada 10 orang misalkan, kan setiap orang bisa punya HP 2, punya laptop, punya komputer di rumah, punya gadget banyak gitu kan. Jadinya ya bisa aja 10 kan di rumah, 10 koneksi. Nah 10 koneksi ini
Kalau misalkan semuanya sambil streaming YouTube secara bersamaan atau ada yang download, itu pastinya sobat nggak akan mendapatkan 20 Mbps lagi, tapi sudah terbagi oleh gadget yang lain. Jadi di sini harus sobat pahami, bukan berarti satu gadget itu mendapatkan 20 Mbps. Jadi sudah paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Seberapa lemotnya sih yang saya rasakan? Jadi ini saya speed testnet, mungkin ada 10 tes di pokok websitenya berbeda. Jadi sobat bisa lihat antara server lokalnya Telkom, terus server luar, dan pokoknya server Netflix segala macam saya tes. Jadi langsung aja kita lihat. Ini speed test yang pertama, pasti sobat semua tahu ya, yaitu di Ookla. Di sini speed testnet websitenya. Di sini saat saya tes itu downloadnya menjadi 9 Mbps. Padahal seharusnya tadi sobat lihat 8 Mbps ya. Jadi ada lebih sedikit. Terus uploadnya sih tulisannya tetap 4 Mbps. Jadi yang dibatasi selama ini kan hanya downloadnya. Tapi kita lihat pada kenyataannya. Nanti akan saya lihat juga realnya saya upload di YouTube itu seberapa lama sih daripada normalnya. Oke, ini adalah yang pertama. Jadi terlihat normal di sini, bahkan ada bonus dikit mungkin ya, lebih dari 8 Mbps. Dan saya speed testnet di website IndiHome Web ID. Dan di sini downloadnya 9 Mbps sekian dan unggahnya itu 4 Mbps sekian. Jadinya masih terlihat normal. Nah, ini saya tes melalui Google. Jadi kalau sobat di Google bisa ketik speed test, nanti muncul dari aplikasi speed testnya punya Google. Oke, mungkin Google itu servernya server luar ya. Jadinya hasil speed testnya pun berbeda. Di sini saya mendapatkan servernya itu tulisannya Singapura. Dan untuk latensinya 20. Ini masih cukup oke sih untuk bermain game. Kemudian untuk kecepatan downloadnya ini 4 Mbps. Kan tadi VOOP-nya harusnya 8 Mbps ya. Jadi di sini terlihat lebih lambat karena mungkin servernya luar negeri. Oke, mungkin ada pembatasan VOOP yang berbeda juga dengan yang luar negeri, atau mungkin server yang luar negerinya yang membatasi ya. Tapi harusnya sih normal-normal aja. Artinya di sini ada perbedaan antara server lokal dan server luar. Kemudian untuk unggahnya juga akhirnya saya sadar kenapa saya upload ke YouTube itu bisa memakan waktu hingga 6 jam. Karena di sini unggahnya hanya 0,5 Mbps. Kan harusnya 4 Mbps ya seperti yang tes sebelumnya. Oke, kita next. Kemudian saya tes di fast.com. Di sini saya juga mendapatkan kecepatan internet downloadnya ini ya 3,9 Mbps. Jadi harusnya 4 ya kalau yang server Google. Mungkin ini servernya lebih jauh kali ya. Terus kita lanjut lagi tes di ipsaya.com. Di sini juga untuk kecepatan downloadnya malah lebih rendah lagi, atau mungkin ini websitenya menggunakan servernya yang lebih jauh lagi. Jadi di sini hanya 3,2 Mbps dan uploadnya sih agak lebih besar ya. 1 Mbps daripada yang sebelumnya kan 0,5 Mbps. Jadi sobat bisa melihat kan perbedaan server itu juga mempengaruhi kecepatan internet kita. Terus kita next lagi. Di sini saya tes menggunakan speedtest.com.sg. Jadi servernya Singapura. Hasilnya juga mendapatkan 3,9 Mbps dan unggahnya 0,8 Mbps. Jadi masih di kisaran 3 Mbps ya untuk unduhnya, dan uploadnya ini kayaknya buat ngezoom kalau misalkan satu ruangan berdua bertiga juga kayaknya videonya udah burem banget kayaknya nih. Oh iya, ada yang terlewat saya bahas tadi. Jadi untuk fast.com ini kalau nggak salah adalah servernya Netflix. Jadi kalau sobat nonton Netflix dengan kecepatan 3,9 Mbps, kayaknya kalau untuk Full HD ini bisa macet sewaktu-waktu ya. Apalagi kalau di jam sibuk, kayaknya ini cuma dapat sekitar ya 720, kayaknya udah agak maksain sebenarnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke tes my.net. Di sini saya tes unggahnya itu saya mendapatkan 814 KB ya, sekitar 0,8 MB ya. Oke, di sini datanya juga untuk download kecepatannya itu 3,8 Mbps. Jadi masih di bawah 4 Mbps ya. Terus saya tes lagi di website yang berbeda lagi. Di sini juga bisa terlihat ya bahwa kecepatan downloadnya 3,8 Mbps dan uploadnya 0,7 Mbps. Jadi saya benar-benar lebih dapat angka 3, sekian Mbps ya. Terus bagaimana dengan praktek di realnya ya? Yaitu kalau di saat saya nonton YouTube itu benar-benar apalagi di STB ya, benar-benar nggak kuat gitu. Jadi kalau 720 tuh macam-macam, Full HD apalagi jangan diharapkan. Jadi terpaksa menggunakan resolusi yang buram. Jadi sini mungkin ya
akhirnya saya tahu kenapa mereka bundling dengan TV kabel. Jadi di saat nonton YouTube-nya macet-macet karena memang sudah habis VUP 2-nya gitu, udah kelewat penggunaannya, akhirnya YouTube-nya nggak bisa dijadikan tontonan utama. Jadi sobat masih bisa nonton di TV kabelnya. Tapi ya kan nggak semua orang juga suka nonton TV kabel ya. Kalau saya juga lebih ke arah parabola sih, karena memang sudah terbiasa dan benihnya pun beda. Terus di sini kita cek berapa lama saya upload ke YouTube. Kalau sobat lihat video Viz TV yang tentang review MIUI 12 di Redmi 4 Prime itu filenya sekitar 700 MB dan untuk menitnya sekitar hampir 7 menit. Saya harus menunggu sekitar 2,5 jam lebih untuk mengupload yang video cuman 7 menit, nggak nyampe itu ya, jadi lama banget. Ini kayaknya waktu itu masih VUP yang pertama, belum sampai FUP yang kedua. Saya nyebutnya VUP aja ya. Dan untuk video selanjutnya, kenapa saya uploadnya agak lama ya? Karena memang internetnya lemot. Di sini juga ada video yang saya upload di satu Parabola Depok itu 6 menit dan sekitar 600 MB. Di sini ini udah 38% upload dan saya harus menunggu 1,5 jam lagi. Jadi ini bisa menghabiskan sebenarnya ya sekitar 3 jam. Oke, dan video terakhir ini yang kemarin saya upload juga itu VUP-nya mungkin udah sampai 900 GB kali ya. Jadi udah bener-bener hampir 1 tera. Untuk uploadnya lebih parah. Dan ini sebenarnya saya nunggu bisa sampai 6 jam. Dan untuk uploadnya saya rata-rata ya tengah malam. Jadi ditinggal tidur gitu deh. Jadi bener-bener berasa lama banget. Jadi sekitar 4-6 jam untuk upload video yang cuma 12 menit itu sekitar 1,2 giga filenya ya. Jadi kerasa banget kayaknya saya bukan kena upload yang 4 Mbps tadi. Ini yang upload ya kan, kalau kita tes di server lokal itu speedtestnet.com atau speedtest gitu, itu uploadnya 4 Mbps. Tapi kayaknya mungkin YouTube ini servernya luar negeri sehingga saya tidak mendapatkan speed segitu. Jadi sekitar 0,7 sampai 0,8 kali ya. Tadi kan kita ada data tesnya. Jadi menurut saya sih untuk pakai Streamix ini yang kecepatan 20 Mbps bagi YouTuber atau yang suka streaming download atau gaming yang download gede gitu kan, itu setidaknya mungkin 50 Mbps ya biar nggak begitu lemot. Dan bagaimana pengalaman saya untuk gaming di paket streaming? Kalau untuk gaming ya sekitar 80% sampai 90% ya pingnya aman. Jadi di IndiHome Streamix pingnya aman. Tapi mungkin di saat lagi padat atau memang IndiHome-nya trafiknya lagi tinggi itu ada lag. Cuman lagnya yang nggak sampai semua permainan. Mungkin dalam satu game seharian tuh ada satu game yang lag gitu. Intinya iya masih cukup layak sih. Tapi kalau untuk game kompetitif, misalkan sobat ikut turnamen, kayaknya bahaya juga ya kalau lagi main atau bertanding gitu secara resmi gitu kan, official tandingnya tapi lag, itu bahaya. Jadi lebih saya sarankan sih ke paket gamer. Makanya di bulan Oktober ini saya akan coba paket gamer. Bagaimana lah hasilnya, nanti kita simak videonya ya. Oke, saya rasa cukup di sini aja. Kalau video ini menambah wawasan sobat, silahkan di like. Dan yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan informasi terbaru, silahkan subscribe channel Viz TV di bawah ini. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum.